Sudah bisa nampil kembali nih slide-nya? Halo. Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ya seperti yang biasa saya analogikan ya, untuk setiap struktur data itu kita mudah untuk menganalogikannya. Ya, kalau di sini struktur data tree itu Anda analogikan seperti struktur pohon ya, artinya di mana pohon itu dia memiliki cabang, dia memiliki daun ya, dia memiliki ranting-ranting ya. Artinya nanti setiap data yang dimasukkan ke dalam struktur data tree dia dianalogikan ke dalam bentuk struktur pohon yang ada di dunia nyata. Oke, untuk outline ataupun submateri yang akan dijelaskan nanti itu adalah apakah struktur data tree itu secara teoritis seperti apa. Kemudian ada beberapa istilah-istilah ya yang wajib Anda ketahui dan wajib Anda hafal pada struktur data tree ya. Kemudian nanti ada jenis tree itu yang namanya graph ya. Kita akan lihat perbedaannya antara tree dengan graph ya. Tetapi untuk materi struktur data di semester ini kita cuman membandingkan tree dengan graph ya. Untuk detail graph-nya itu nanti bisa Anda explore di lain kesempatan ya. Untuk hari ini untuk semester ini Anda hanya sampai dikenalkan pada struktur data tree. Kemudian selanjutnya ada jenis tree itu namanya binary tree ya. Nanti Anda akan mengetahui kenapa kita harus menggunakan jenis binary tree. Kemudian selanjutnya ada istilah tree traversal ya. Tree traversal ini artinya nanti kita mengunjungi setiap data di dalam tree lalu kita mencetak data yang ada di dalam tree kita tersebut. Lalu yang keenam atau yang terakhir itu apa saja operasi-operasi yang ada pada struktur data tree ini. Oke, kembali mengingatkan ya, ini sudah sering juga saya jelaskan bahwa struktur data tree itu ya, struktur data tree itu dia berada di mana nih ya? Oke, ini ya. Struktur data tree ya, dia merupakan jenis struktur data non-linear ya. Dia itu setara dengan graph ya, tetapi yang Anda pelajari sebelumnya itu linked list, tag, dan queue itu dia merupakan tipe data linear yang dinamis ya, dinamis. Oke, kita lihat lebih dalam lagi seperti apa tree itu. Ini oke. Untuk intronya ya, seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan bahwa untuk linked list, tag, dan queue itu dia menyimpan data yang bersifat linear ya. Kemudian kalau tree itu dia menyimpan data yang non linear tapi dia memiliki sifat khusus. Sifat khusus yang seperti apa nanti akan Anda ketahui lebih lanjut ya. Kemudian untuk tree ya, tree itu selain dia bisa dideklarasikan atau dia diciptakan menggunakan struktur datanya sendiri, tetapi dia juga bisa diimplementasikan menggunakan linked list ya, linked list di sini. Ya. Nah, tapi kalau tree menggunakan struktur data linked list artinya data yang disimpan itu nanti dia akan memiliki atau menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki. Hierarki artinya dia nanti memiliki level-level ya, ada yang berada di level atas, ada yang berada di level bawah. Nah, seperti apa levelnya nanti akan kita gambarkan seperti apa struktur data tersebut. Kemudian contoh data yang bisa diterapkan menggunakan struktur data tree. Nah, contohnya di sini saya ambil 3 ya. Yang pertama itu seperti silsilah keluarga ya. Silsilah keluarga itu bisa diterapkan struktur data tree
Kemudian contoh selanjutnya itu seperti hasil pertandingan pada suatu turnamen, ya. Nah, itu juga bisa diterapkan struktur data tree. Kemudian contoh yang ketiga seperti struktur organisasi, ya, struktur organisasi di mana kita punya pimpinan, punya wakil, punya anggotanya, ya. Nah, itu tepat sekali menggunakan struktur data tree. Ya, kenapa? Karena tadi data yang disimpan ke dalam struktur data tree itu dia menggambarkan hubungan yang hierarki antara elemen-elemen yang ada di dalam struktur datanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat anatomi dari struktur data tree. Ya, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk sebuah analogi gambar, struktur data tree itu dia merupakan kebalikan dari gambar tree yang ada di dunia nyata. Ya. Kenapa kebalikan? Nah, karena kalau di struktur data tree, root itu dia berada di paling atas, ya, root atau akar. Tetapi kalau di dunia nyata kan tree itu dia berada di paling bawah, ya, di dalam tanah dia kan letaknya akar itu. Nah, tetapi dia kalau menggunakan analogi tree di dalam pemrograman, dia dibalik konsepnya. Rootnya itu berada paling atas. Sehingga yang menjadi cabangnya atau daunnya itu dia berada di bawah, ya. Seperti ini. Ada data H, I, J ini dia merupakan daunnya, ya. Daun itu kan dia tidak punya cabang lagi di setelahnya, ya. Nah, maka gitu juga di struktur data tree kita punya root, kita juga nanti punya namanya leaf, ya. Nah, leaf itu bahasa Indonesianya daun, ya. Berarti ada root, ada leaf, ya. Nah, setiap data yang disimpan ke dalam struktur data tree dia juga dikenal dengan istilah node, ya. Kalau Anda ingat kembali, node itu dimiliki oleh struktur data apa yang sudah Anda pelajari? Ada yang bisa jawab? Struktur data yang datanya disimpan ke dalam node, struktur data apa? Selain tree. Ada yang bisa jawab? Linked list, Bu. Oke. Ya, pinter. Ya, linked list, ya. Berarti struktur data tree dengan linked list ini dia mirip, ya. Data-data yang disimpan ke dalam tree itu dia diwakili atau dikenal dengan istilah node, ya. Kalau Anda ingat node, pasti di dalam satu buah node itu pasti punya data, punya pointer, ya. Nah, kalau linked list kan ada pointer next, ada pointer previousnya, ya. Tetapi di node ini seperti apa? Nah, nanti kita lihat lagi, ya, selanjutnya. Oke. Nah, untuk pengenalan tadi, ya, di tree itu ada node yang dikenal dengan root. Root itu akarnya, dan ada yang dikenal sebagai leaf atau daunnya. Kalau secara definisi, root itu adalah suatu node yang tidak memiliki node lain di atasnya. Artinya dia berada pada posisi tertinggi, ya, level tertinggi. Ya, kalau kita ambil tadi contohnya misalnya di struktur organisasi, ya, struktur organisasi yang paling tinggi itu levelnya apa misalnya. Kalau di kampus kita PCN misalnya yang paling tinggi itu misalnya direktur, ya, maka direktur itu dia bakal disimpan ke dalam node yang memiliki posisi root akarnya. Karena tadi apa? Root itu dia adalah node yang tidak memiliki node lain di atasnya. Dia paling tinggi levelnya. Kemudian lagi node leaf, leaf atau daun, ya. Nah, seperti yang Anda ketahui di dunia nyata juga daun itu kan dia merupakan sebuah benda ataupun dia tidak memiliki cabang lainnya. Begitu juga di struktur data tree. Leaf itu dia merupakan sebuah node yang tidak memiliki node lain di bawahnya. Artinya dia
level paling bawahnya. Ya, nah, seperti ini. HIJ ini dia merupakan leaf node-nya. FG juga dia merupakan leaf node-nya. Kenapa? Karena FG ini dia tidak memiliki data lain atau node lain di bawahnya. HIJ juga dia tidak memiliki data lain di bawahnya atau cabang lain di bawahnya. Ya, maka HIJ FG ini dia dikatakan sebuah node leaf. Ya. Sudah dapat ya dua istilah terbaru yang ada di dalam struktur data tree, ada root, ada leaf. Selanjutnya dari anatomi tree ini, tadi data yang disimpan ke dalam struktur data tree dia merupakan hubungan hierarki. Artinya dia punya level-level. Ya, perhatikan di sini. Ya, di sebelah kanan ini dari contoh data kita ini dia memiliki 3 buah level. Ya. Artinya data yang dikatakan sebagai root itu pasti dia berada di level 0. Ya. Root ini isi datanya adalah A, dia berada di level 0. Tidak ada lagi level min 1, tidak ada. Level min 2 enggak ada. Level paling tinggi di struktur data tree adalah level 0 dan itu adalah node root. Kalau dari gambar ini node root kita datanya adalah A. Ya. Kemudian selanjutnya di level ke-1. Nah, level ke-1 ini ya ada 2 buah node ya. Ada node B dan node C. Ya, itu dia berada di level 1. Ya, artinya apa? B dan C ini dia merupakan cabang dari si A. Ya. Nah, istilah cabang di dalam struktur data tree dikenal dengan istilah subtree-nya. Atau ada sebagian teori mengatakan dia merupakan child node-nya atau node anak dari si A. Ya, berarti B dan C itu dia adalah subtree dari A atau B dan C ini dia adalah child node dari si A. Dan dia berada di level ke-1 dari gambar ini, ya. Berarti dapat istilah selanjutnya ya. Ada child node, ada subtree, ada level. Kemudian lagi perhatikan gambar selanjutnya, di cabang selanjutnya di level 2. Ya. Level 2 kita ini akan berisi 4 buah node. Ada node D, ada E, F, dan G. Ya, dia berada dalam satu level yang sama, yaitu level 2. Untuk F dan G, dia merupakan child node dari si C. Ya. Untuk data atau node D dan E, itu dia merupakan child node dari si B. Ya. Kemudian ada istilah lagi, posisi. Kalau kita lihat dari level 2 ini tadi, B dan C itu dia merupakan parent node. Ya. Atau istilahnya dia adalah induk atau parent dari si D dan E. Ya. Saya ulangi kembali. D dan E ini adalah child node dari si B. Sementara B itu adalah parent node dari D dan E. Ya. Kemudian kita lihat di sebelahnya. F dan G itu adalah child node dari si C. C adalah parent node dari si F dan G. Ya, berarti Anda dapat istilah lain lagi. Ya, berarti ada parent node. Ya, artinya parent node itu dia adalah sebuah node yang memiliki child node di bawah levelnya. Ya. Ada berapa tadi tuh? Nah, silakan dihitung aja ya. Nah, kemudian istilah selanjutnya ada istilah siblings. Ya, siblings ini dia merupakan saudara ataupun yang selevel dengan dia dan dengan parent yang sama. Ya, bisa dikatakan
F ini adalah sibling dari si G. G adalah sibling dari si F, ya. Kemudian di sini D adalah sibling dari E. E itu sibling dari si D. Ya. Saya ulangi kembali, istilah selanjutnya sibling itu adalah ya node yang berada pada level yang sama dengan parent node yang sama. Ya. Lanjut. Di level 3. Di level 3 ini ya, level 3 itu ada 3 buah node, yaitu H, I, dan J. Nah, kalau di sini kita lihat E itu dia punya satu child node, yaitu J. Sementara D itu dia punya 2 buah child node, yaitu H dan I. Ya. Nah, berarti dari anatomi gambar yang saya tampilkan di depan ini, ya Anda sudah mengetahui beberapa istilah-istilah yang wajib ada di dalam struktur data tree. Ya. Oke, ini secara teoritis lagi ya, sama dengan yang di depan tadi. Struktur data tree itu dia punya hierarki atau punya level di dalam data yang disimpannya. Ya, ini contoh selanjutnya ya. Ada direktori atau folder pada Windows Anda itu bisa disimpan ke dalam struktur data tree. Ya, kalau tadi punya 3 buah contoh saya tampilkan di slide sebelumnya, ini adalah contoh selanjutnya. Ya. Oke. Nah, ini dari beberapa sumber lainnya definisi tentang struktur data tree. Ya, ini dari beberapa sumber saya ambil definisinya. Di sini dikatakan bahwa adalah tree itu merupakan kumpulan data di mana data yang paling tinggi hierarkinya dikenal sebagai root atau akar dan data lainnya dikenal sebagai node atau vertex. Di mana setiap node itu dia bisa memiliki cabang atau subtree. Ya, nah, dapat istilah lainnya tentang struktur data tree. Oke. Ini beberapa istilah lainnya ya selain yang saya sebutkan tadi. Ya, di sini cukup banyak ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ada istilah node ya. Tadi juga sudah saya sebutkan. Node itu dia merupakan elemen data dalam tree yang akan berisi informasi dan penunjuk cabangnya. Ya, sama definisinya dengan node di dalam struktur data linked list. Kemudian ada istilah level. Nah, tadi juga level sudah saya jelaskan ya. Level itu kalau di sini di sumber ini dia mengatakan bahwa semua node yang memiliki jarak yang sama dari root ya. Nah, root tadi dia berisi atau memiliki level 0. Lalu ada istilah lainnya degree. Nah, degree itu merupakan banyaknya anak atau turunan di node tertentu. Ya, artinya dalam satu buah node itu kalau dia punya child node, maka dia memiliki degree. Lalu istilah root. Nah, root di sini dijelaskan bahwa root itu adalah node teratas dan dia tidak memiliki parent node-nya. Lalu ada istilah height atau deep. Itu dia merupakan jumlah level yang ada di dalam tree kita, ya. Lalu istilah selanjutnya ada ancestor. Ancestor ini apa lagi? Nah, ancestor itu adalah semua node yang terletak dalam satu jalur dari akar atau dari root sampai node yang ditinjau.
Nanti kita lihat dari gambar selanjutnya, ancestor itu yang mana. Lalu ada predecessor atau parent, ya. Nah, kalau saya bilang parent, berarti itu dia memiliki child node. Saya bilang predecessor, itu dia juga memiliki child node. Ini istilah lainnya. Parent itu sama dengan predecessor. Ya. Nah, definisinya di sini parent adalah node yang berada di atas node yang ditinjau. Kemudian ada istilah selanjutnya successor atau child. Ya, node yang berada di bawah simpul yang ditinjau. Selanjutnya ada sibling. Sibling itu node yang memiliki parent yang sama. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan. Leaf node yang tidak memiliki children atau child node-nya. Lalu ada istilah complete. Nah, di sini adalah untuk jenis tree kita. Ada yang jenis complete, ya. Artinya di sini semua parent yang memiliki children yang penuh. Nah, itu seperti apa gambarnya nanti akan ada di slide selanjutnya. Lalu ada balance tree. Artinya di sini semua subtree yang memiliki depth yang sama. Terakhir ada descendant. Descendant ini dia adalah seluruh node yang terletak sesudah node tertentu pada jalur yang sama. Ya, silahkan ini nanti istilah ini Anda hafal ya dan Anda ingat setiap definisinya. Nah, ini contoh selanjutnya ya sama. Ini juga contoh lain dari tree. Kalau ini data yang disimpan di dalam tree ini kita adalah karakter ya, ada huruf ya, huruf A, B, C sampai Z ya. Kemudian contoh yang kedua ini dia menyimpan data berupa integer. Ya. Nah, ini dari gambar ini kita bisa mengetahui dia memiliki 3 buah level. Ya, yang sebelah kiri ini root itu pastinya dia berada di level 0. Ya. Untuk child node-nya di sini dia terakhir atau maksimum dari levelnya itu sampai level 3. Kalau dari gambar ini coba dari penjelasan saya tadi yang menjadi leaf node-nya berapa aja nih? Dari gambar yang saya tampilkan yang menjadi leaf node apa? 6, 4, 6, 8, 9, 8, 9, 10-nya nggak masuk? iya 10 masuk. Oke, 10 masuk ya. Leaf node tadi kan node yang tidak memiliki node lain di bawahnya. Nah, atau dia tidak memiliki child node-nya. Berarti 4, 8, 9, 6, dan 10. Ya, mudah mengingatnya. Kemudian lagi dari gambar saya ini, ya. Parent node dari 8 dan 9 siapa? 5, Bu. Oke, 5 ya. Oke. Sibling dari 6 siapa aja? 4, 5. 7 4 masuk nggak, Bu? dan 5 ya. 7 ini tidak masuk. Kenapa? Karena dia sudah beda parent. Ya, parent dari 7 ini adalah 3. Sementara sibling itu dia adalah node yang memiliki parent yang sama ya. Kalau 4, 5, 6 ini parentnya kan adalah si 2. Ya, sehingga sibling dari 6 tadi adalah 4 dan 5 ya. 7 itu bukan dia, kalau disebutkan 7 ini dia level yang sama antara 4, 5, 6 dan 7 ya. Oke. Next. Nah, di sini penting untuk Anda ingat ya terkait struktur data tree, setiap node kecuali root, ingat kecuali root
dia memiliki tepat satu parent. Ya. Kemudian tidak ada siklus di dalam sebuah tree itu. Nah, artinya apa? Pada saat Anda sekali membuat sebuah link, ya, link ataupun cabang dari parent ke child-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Baterai saya habis. Oke, maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Oke, halo, suara saya sudah kedengaran? Sudah, Bu. Oke ya. Saya ulangi kembali share screen-nya. Oke, ini masih record. Oke, tadi sampai di sini ya. Oke, tadi terakhir sampai di sini ya, tidak ada siklus dalam sebuah tree, ya. Tidak ada siklus dalam sebuah tree, artinya pada saat Anda nanti membuat sebuah link atau cabang, ya, dari parent ke child yang diikuti, ya, maka tidak mungkin dia kembali ke parent-nya dengan mengikuti link lain. Nah, artinya istilah sederhananya apa? Ya, satu buah parent itu pasti dia memiliki child node. Ya, kemudian pada saat node child-nya itu dia pasti tidak memiliki parent yang lainnya. Artinya satu parent boleh memiliki beberapa child node, tetapi child node itu tidak boleh memiliki beberapa parent. Ya, nanti kita lihat itu bedanya bisa dilihat nanti di tree versus graph. Ya, tapi di sini penting untuk dicamkan adalah bahwa
di dalam tree itu dia satu buah parent boleh memiliki banyak child. Satu child itu tidak boleh lebih dari satu parent. Itu artinya yang sini. Oke, pointer saya ini. Kemudian selanjutnya untuk kumpulan child-child dari node itu juga dia merupakan sebuah tree atau subtree. Ya, nanti kita lihat di gambar seperti apa. Ini contoh lengkap ya dari data saya disimpan ke dalam struktur data tree. Ya, tipe datanya adalah integer atau angka. Nah, di sini komplit sekali contohnya dan mengingat kembali istilah-istilah yang ada di dalam tree. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya, node. Node itu adalah setiap data yang ada di dalam tree kita. Maka node dari gambar yang ada saya tampilkan ini adalah 1 sampai 10. Ya, berarti ada 10 buah node. Maka kalau diketahui berapa node yang ada di dalam gambar ini ada 10, yaitu 1, 2, 3 sampai 10. Ya. Lalu untuk levelnya di sini ada 3. Ya. Kenapa kita menghitungnya level 0 itu dari root? Ya, berarti ini 0, 1 ini 0, 2 dan 3 itu di level 1, 4, 5, 6, 7 di level 2, 8, 9, 10 dia di level 3. Maka dari gambar ini kita bisa mengetahui dia memiliki 3 buah level. Kemudian untuk degree. Nah, degree tadi dia adalah merupakan child node dari node tertentu. Ya, maka di sini kita ingin mengetahui degree dari 2. Maka child node dari 2 itu adalah 4, 5, dan 6. Ya, maka di sini 4, 5, dan 6. Kemudian root. Root kita itu adalah 1 ya dari gambar ini. Kemudian height atau deep ya, height atau deep itu kan dia mirip dengan level, maka dia itu juga berada atau sejumlah 3 buah ya, 3 levelnya. Lalu untuk ancestor ya, ancestor tadi kita lihat di sini ancestor 10 ya, itu adalah 1, 3, dan 7. Artinya ancestor itu dia adalah node yang berada di bawah node tertentu semuanya. Ya. Nah, maka ancestor dari 10 itu adalah 1, 3, dan 7. Oke, koreksi ya. Ancestor bukan berada di bawah, di atas ya. Maka ancestor dari 10 itu dia adalah 1, 3, dan 7. Ya. Beda dengan descendant. Ya, kalau descendant itu semua data yang berada di level di bawahnya. Misalnya di sini 3. Maka descendant dari 3 itu adalah 7 dan 10. Ya, dia berada di bawah. Nah, ini nanti jangan sampai kebalik-balik ya. Ancestor itu ya adalah semua node yang berada di atas node tertentu. Contohnya di sini ancestor 10 adalah 1, 3, dan 7. Tapi ancestor itu kebalikan dari descendant. Descendant itu semua node yang berada di bawah node tertentu. Misalnya di sini descendant 3 adalah 7 dan 10. Ya. Lanjut, predecessor dari 6. Ya, predecessor ini kan sama istilahnya dengan parent. Ya, parent dari 6 adalah si 2. Successor dari 5. Nah, successor ini istilah lainnya adalah child node. Ya, berarti child node dari 5 adalah 8 dan 9. Ya. Lalu sibling dari 2. Sibling dari 2 itu dia adalah
node yang memiliki parent yang sama berada pada level yang sama. Maka sibling dari 2 adalah si 3. Kemudian leaf-nya itu adalah node 4, 8, 9, 6, dan 10. Berarti ada 5 buah node. Ya, dari satu gambar ini. Nah, sekarang kita ingin mengetahui, ya silakan dari penjelasan saya tadi, ancestor dari 9 siapa saja nodenya. Ya, ancestor itu dia adalah semua node yang berada di level atasnya. Berarti 9. 9 itu ancestornya siapa aja? Perhatikan. 125. 125. Ya. Dia bacanya dari root ya. 1, 2, dan 5. Ya, bukan 5, 2, 1. Itu salah. Dia kita baca datanya dari root 1, 2, dan 5. Ya, berarti ancestor dari 9, 1, 2, dan 5. Children dari 2. Siapa aja? Children atau successor dari 2. Berapa isi datanya? Yang bisa open mic aja. 4, 5, 6. Oke, 4, 5, dan 6. Oke, bagus sekali jawabannya. Lalu descendant dari 2. Descendant semua node yang berada di level 5 dan bawah 6. node tertentu. Berapa? Descendant 2. Descendant 2 berapa? Tadi udah ada yang jawab, nggak apa-apa. 5, 8, 9. Oke, yang lain? 4, 5, 6, 8, 9, Bu. Ya, 4, 5, 6, 8, 9. Ya, dia semua node yang berada di level di bawahnya. Ya, kalau tadi 5, 8, 9 itu kurang tepat karena masih ada 4 dan 6. Ya, artinya semua node yang ada di level terbawahnya. Ya, berarti 4, 5, 6, 8, dan 9 itu adalah descendant dari 2. Ya. Kemudian sibling dari 4. 5 dan 6. Oke, good. Degree dari 7. 10, Bu. Degree dari 7, 10. Oke, ya benar ya. Degree dari 7 itu adalah 10. Oke. Ancestor 4. 4, lihat aja di atasnya. Node di atasnya bacanya dari root. 21. Bacanya dari root ya. 2, Bu. Berapa? Ancestor dari 4? 1, 2, 4. 4-nya nggak masuk lagi. 1 dan 2 ya. Ancestor dari 4 itu 1 dan 2. Jangan bacanya dari 2 dan 1, itu salah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bacanya dari root. Berarti 1 dan 2 itu adalah ancestor dari 4. Ya, nanti silakan dipermahir ya. Kalau kita punya gambar struktur data tree yang lain, selain ini, silakan Anda temukan siblingnya siapa, ancestornya siapa, descendantnya, successor ataupun predecesornya. Ya, kita lanjut itu untuk tree. Nah, silakan dihafal-hafal istilahnya dan juga cara menentukan setiap isi data dari istilah tersebut. Ya. Oke, selanjutnya next jenis dari tree. Kalau tadi penjelasannya itu adalah tree secara umum, ya. Ada root, ada leaf, ada child node, ada parent node, ada subtree, ada predecessor, ya. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik. Contohnya adalah binary tree. Nah, dari katanya adalah adbiner, ya. Berarti tree itu dia memiliki 2 buah child node saja maksimalnya.
Ya, ini untuk secara definisinya, ya. Binary tree itu adalah salah satu bentuk dari struktur data tree, ya, di mana dia juga data yang disimpannya itu merupakan hierarki dari datanya, dan dia juga disimpan ke dalam node-node. Tetapi masing-masing dari node di dalam binary tree itu tidak boleh memiliki child node-nya lebih dari 2. Ya, artinya dia hanya punya 2 buah child node maksimal. 1 child node boleh, 3 buah child node tidak boleh. Ya, dia hanya maksimal 2. Kemudian, ini implementasi binary tree juga dia bisa menerapkan linked list, ya. Kemudian Anda perhatikan di sini bentuk satu buah node di dalam binary tree, dia memiliki 3 buah bagian. Kalau Anda ingat kembali struktur data linked list, dia hampir mirip dengan double linked list, ya. Double linked list kan dia juga terdiri dari 3 buah bagian. Ada data dan ada posisi, previous, dan next-nya. Untuk double linked list. Tetapi untuk binary tree, dia ada di bagian tengahnya itu adalah datanya, data yang disimpannya. Itu bertipe primitif, ya. Kemudian ada ini merupakan pointer atau istilahnya ada edge atau link. Ya, kalau orang bilang pointer itu dia mirip atau sama dengan edge atau link. Ini istilah lainnya, tetapi dia artinya sama. Ya, berarti satu data, satu node di dalam binary tree itu dia terdiri dari 3 buah bagian. Yang di tengah data, yang di bagian kanan ini merupakan pointer sebelah kanan atau right di sini. Kemudian sebelah kiri itu dia adalah pointer left-nya. Ya, atau Anda tidak ingin menggunakan istilah pointer, edge, itu juga boleh. Ya, data itu terdiri dari edge right-nya dan edge left. Atau menggunakan istilah lain, ada link right-nya dan link left-nya, itu sama. Ya, silakan Anda mau familiar yang mana, pointer, edge, atau link, itu dia sama artinya. Tapi yang perlu Anda ingat adalah satu buah node di dalam binary tree itu terdiri dari 3 buah bagian. Dia sama dengan double linked list. Nah, ini contoh dari data di dalam binary tree, ya. A ini adalah root-nya, dia memiliki beberapa level di bawahnya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah setiap node yang memiliki child node, dia itu maksimal hanya boleh 2 buah child node. Contohnya di sini. A ini dia memiliki child node-nya B dan C. B dia memiliki child node-nya D dan E. D dia memiliki 1 buah child node yaitu G. E memiliki 2 buah child node yaitu H dan I. I memiliki 1 buah child node yaitu L. Nah, kita lihat sebelah kirinya. C memiliki 1 buah child node yaitu F. F memiliki 2 buah child node J dan K. Ya. Kemudian untuk lebih menspesifikkan dalam penggambaran tree biasa, seperti yang di depan ini tadi, ya. Ini kan tree biasa tadi, mana nih? Ya. Nah, cara menggambarkan tree biasa atau cara menggambarkan tree biasa membedakan dengan binary tree adalah pointernya tadi. Ya. Dia punya pointer kiri, left-nya atau kanan. Ya, maka di sini kita ketahui A ini tadi posisinya adalah root dan dia juga merupakan parent dari B dan C. Root itu boleh menjadi parent, boleh. Lalu A ini
Pointer right-nya dia adalah si C. C. Pointer right-nya adalah si F. F ini pointer right-nya dia adalah K. Ya, berarti yang sebelah ini kanan semua, ya. C, F, J, K itu dia adalah descendant sebelah kanan dari si A, ya. Kemudian ya bagian sini itu adalah pointer left-nya, ya. Berarti A itu pointer left-nya itu dia menuju ke B. B itu ya pointer left-nya D, pointer right-nya E. Kemudian kita lihat dari D. D itu pointer left-nya ke G. Sementara E pointer right-nya ke I, pointer left-nya ke H. Terakhir, I itu pointer left-nya ke L. Ya, mudah saja ya posisinya. Tangan Anda sebelah kanan itu dia adalah posisi right. Tangan Anda sebelah kiri itu adalah left-nya, posisi left-nya. Untuk binary tree. Ya, ini data yang disimpan ke dalam binary tree kita adalah karakter atau huruf, ya. Oke, lanjut lebih detail tentang binary tree. Nah, sebuah tree kosong juga merupakan sebuah binary tree. Ya, tree kosong dia tidak punya child node juga sebuah binary tree. Contohnya yang mana? Yang ini. Ya. A ini dia tidak punya child node, maka ini juga dikatakan sebuah binary tree. Jangan tertipu. Kemudian binary tree harus memenuhi salah satu syarat berikut, ya. Dia tidak memiliki anak. Nah, ini dia. A ini tidak memiliki anak, dia dikatakan juga binary tree. Dia hanya memiliki subtree di sebelah kiri atau left tree. Nah, maka ini contohnya ya, A itu dia hanya punya left child-nya si B. Maka ini bisa dikatakan sebuah binary tree. Atau memiliki subtree di sebelah kanan atau right subtree. Nah, maka contohnya di sini A itu ya right child-nya adalah si B, maka ini juga bisa dikatakan sebuah binary tree. Kemudian memiliki baik left subtree maupun right subtree. Artinya dia punya anak sebelah kiri, punya anak sebelah kanan. Nah, contohnya di sini A dia punya left child-nya, dia punya right child-nya. Ya, nah, maka ini lebih dikatakan dia binary tree, dia lengkap ini, ada left, ada right child-nya. Ya. Nah, kemudian untuk gambar terakhir A ini dia child node-nya B, tetapi dia tidak tahu posisinya itu apakah left atau right. Maka gambar terakhir saya ini bukanlah contoh dari binary tree. Ya. Kenapa? Karena si B ini tidak diketahui dia apakah left child atau right child. Maka gambar terakhir ini bukanlah contoh dari binary tree. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk, binary itu ternyata ada 3 jenis. Ada full binary tree, ada complete binary tree, ada skewed binary tree. Nah, kita lihat masing-masing contohnya. Kalau untuk full binary tree, artinya semua node kecuali leaf pasti memiliki 2 anak
dan tiap subtree memiliki panjang path yang sama. Ya, Anda perhatikan di sini dari contoh saya ini A, B, C, D, E, F, G. Ini dia merupakan contoh dari full binary tree. Artinya masing-masing dari parent node-nya itu dia lengkap punya left child dan right child. Ya. Itu full binary. Kemudian untuk yang complete binary tree dia mirip dengan full binary tree, tetapi tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Dan tiap node atau kecuali leaf memiliki 2 anak. Ya. Nah, di sini kita lihat A itu dia memiliki left child dan right child. B tidak memiliki child. Sedangkan C dia memiliki left child dan right child. Maka ini dikatakan sebuah complete binary tree. Ya, dia hanya complete. Artinya satu buah node itu dia memiliki left dan child, dan ada satu buah node itu dia tidak memiliki child. Ya, maka ini dikatakan sebuah complete binary tree. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, skewed binary tree. Artinya di sini binary tree yang semua nodenya kecuali leaf hanya memiliki satu anak. Ya, kalau diperhatikan di sini A itu dia hanya punya right child. C itu dia memiliki right child. Maka di sini dia katakan adalah skewed right. Artinya dia condong ke sebelah kanan. Artinya semua node itu hanya memiliki right child. Dan ada jenis skewed itu dia left skewed. Artinya semua child node-nya itu hanya berada di posisi kiri semua. Ya, maka kalau dari 3 buah node ini, dia child node-nya itu berada di right child, ya, maka dia dikatakan dia skewed-nya itu condong ke kanan. Dan nanti ada jenisnya itu condong ke kiri. Ya, nah, itu perbedaan dari full binary tree, complete binary tree, dan skewed binary tree. Ya. Kemudian dalam istilah lainnya di dalam tree itu ada istilah balanced dan unbalanced binary tree. Ya, selain tadi ada full, ada complete, ada skewed binary. Ternyata data yang disimpan ke dalam binary tree itu dia dikatakan balanced ataupun unbalanced. Nah, di sini perbedaannya saya sudah kasih gambar dan juga ada deskripsi. Untuk balance tree, jika tiap level di atas level yang paling rendah terisi penuh. Ya. Untuk unbalanced tree, jika tidak memenuhi kaedah di atas. Kebanyakan ya programmer ataupun aplikasi itu dia menerapkan balance tree, ya, di mana tiap level di atas level yang paling rendah terisi penuh. Ya, Anda perhatikan di sini, ya. Artinya level di atas dari HIJ ini dia terisi penuh left ataupun right child-nya. Ya, dia komplit di sini. Full binary tree di atasnya. Ya. Nah, kalau yang unbalanced artinya dia node di atasnya itu tidak lengkap atau dia tidak full binary tree. Ya, maka dikatakan di sini gambar yang kedua saya ini dia unbalanced binary tree. Yang sebelah kiri ini adalah balanced binary tree. Kenapa? Karena ya level di atasnya itu merupakan full binary tree. Nah, itu aja mudah mengingatnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke degree dan size dari binary tree. Coba. Ibu, izin bertanya yang balance tree ini, Bu.
Ya, balance tree, kenapa? Kan yang E itu kan kosong kan Bu, Hmm. nggak lanjut, sama F juga nggak lanjut. Itu nggak apa-apa berarti Bu, karena dia berada di tengah di right track cell-nya ya Bu. Ya, kita perhatikan aja. Artinya di sini dari gambar saya ini kita punya berapa level ini? Coba, ada berapa levelnya nih? Gambar 3 Bu. 0, 1, 2, 3. Oke. Kita lihatnya itu dari leaf node-nya. Berarti leaf node-nya ini kan HIJ yang berada pada level ketiga. Maka kita cek level di atasnya berarti level 2 sampai root. Nah, sampai root ini dicek apakah dia itu jenisnya full binary tree atau tidak. Kalau full kan berarti dia semua nodenya itu punya left dan right child, ya. Nah, maka di sini kan dia sudah full binary tree, ya. Kalau E dan F ini punya child node, ya, punya child node, dia juga bisa dikatakan balanced binary tree. Tetapi kalau dia tidak punya child node, dia juga tetap dikatakan sebuah balanced binary tree. Dia ngeceknya level di atasnya aja. Berarti dari D, E, F, dan G, nah berarti cek di atasnya. Berarti dia sudah full binary tree, berarti dia balanced binary tree itu jenisnya. Oke, Asmawati. Oke Bu, terima kasih Bu. Tapi kondisinya misalnya di sini, ya, F ini nggak ada nih, F node-nya nggak ada nih, misal kita coret nih, berarti D, E, dan G aja, ya, maka ini bukan dikatakan sebuah balanced binary tree. Kenapa? Ada satu buah left child dari si C ini nggak punya. Maka kalau F ini tidak ada nodenya, ini tidak dikatakan balanced binary tree. Ya. Tapi kalau dari gambar saya ini, kita punya F, maka dikatakan balanced binary tree. Ya, nanti boleh dieksplor, dicari contoh-contoh lain untuk lebih memahami balanced binary tree. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Kita mungkin sampai, oke. Untuk deklarasi ini, operasi ini nanti aja. Mana yang lain? Ya, mungkin silakan nanti difahami kembali ya beberapa istilah-istilah dari tree ataupun binary tree ini. Ya, dan juga sampai ke jenis-jenis binary tree. Saya lanjut lagi kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang kita lihat degree dan size dari binary tree kita. Nah, di sini untuk jumlah maksimum node setiap level itu rumusnya adalah 2 kali N. Ya. Karena dia hanya boleh punya maksimal 2. Kemudian di sini untuk memastikan atau membuktikan rumus kita ini, nah berarti level 0 itu root, maka jumlah max-nya adalah 2 pangkat 0. Oh, ini bukan 2N, ini pangkat ini. Saya tipe ya. 2 pangkat N ini ya. Jadi saya perbaiki. Ya, artinya pada level 0 itu jumlah dari node kita itu rumusnya adalah 2 pangkat 0. Berarti dia 1. Ada 1 buah data. Ini kebetulan isi data kita 1. Kalau mau diisi A juga boleh ini. Ya, atau mau diisi string juga boleh. Atau mau diisi objek juga boleh ya. Kemudian kita lihat di level 1. Nah, level 1 itu untuk cara menentukan jumlah maksimum dari nodenya adalah 2 pangkat N. N-nya itu dari levelnya. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Maka nodenya pada level ke-1 itu adalah 2 buah node. Yaitu 2 dan 3. Kemudian di level selanjutnya. Ini tipe juga nih level 2 ini ya. Saya perbaiki. Di level 2 itu cara untuk mengetahui jumlah maksimum dari nodenya yaitu masukin rumusnya 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4.
Ya, berarti pada level kedua itu di dalam binary tree jumlah maksimum nodenya harus ada 4 buah data. Ya, berarti 4, 6, 7, dan 10. Begitu selanjutnya. Kalau Anda ada lagi child node-nya di sini, berarti levelnya bertambah, berarti menjadi level 3. Kalau level 3, berarti jumlah max-nya berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8, Bu. 8 ya, berarti kalau Anda tambah lagi level di bawahnya ini berarti maksimum nodenya itu boleh 8 buah node. Kurang dari 8 boleh, lebih dari 8 tidak boleh. Karena di sini rumusnya jumlah maksimum dari nodenya untuk setiap level. Ya. Jadi boleh kalau Anda bikin level ini tadi level 2, level 3, level 4. Level 4 ya masukin rumusnya, maksimumnya 2 pangkat 4. Berarti berapa? 16 kan? Maksimumnya 16 ada node pada level keempat. Kurang dari 16 boleh, lebih dari 16 node tidak boleh. Ya, itu sudah ketentuan dari binary tree-nya. Oke, sekarang kita lihat ini contoh lainnya. Ya, ini saya bikinnya sederhana, tidak 3 bagian ya, tetapi di sini ada dari pointernya ini ada left, ada right-nya. Ya. Kita lihat di sini isi datanya adalah karakter. Dia ada berapa level ini? Coba tolong dihitung dong berapa levelnya. Dari gambar saya ini. Yang sebelah kiri 3. No, baca levelnya itu semua sampai node paling bawah. 4 berarti ya, Bu? 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. 4 ya, ikutin ya. A ini level 0, B dan C itu level 1. D, E, F, G level 2, H, I, J level 3, K level 4. Ya, ada 4 level ya. Ini untuk lebih memahami lagi, root-nya adalah root dari T. Nah, T ini apa? T ini nama binary tree kita. Boleh aja kita bikin nama yang lain. Nah, root dari T adalah A. Simple ini kan bahasa Indonesia-nya nih. Not A ya. Root dari T adalah node A. B adalah suksesor kiri dari node A. Ya. Suksesor itu kan sama dengan child node ya. C adalah suksesor kanan dari A. Subtree kiri dari root A adalah node B, D, E, H. Artinya ya subtree atau istilah lainnya descendant dari root sebelah kiri adalah B, D, E, dan H. Ya, banyak istilah-istilah yang mirip ya. Kemudian subtree kanan dari root A adalah C, F, G, I, J, dan K. Atau kalau saya menyebutnya descendant sebelah kanan dari A, ya ini C, F, G, I, J, K. Atau subtree kanan dari A, C, F, G, I, J, K. Ya, ada beberapa istilah itu yang sama, tapi penyebutannya itu berbeda. Ya. Oke, bentar, ada tadi. Saya tadi sampai kemana? Loncat slide saya bentar ya. Oke, tadi sampai ini. Oke. Ini tadi ya. Oke, next untuk selanjutnya. Dari ini. Gambar binary tree saya. Coba kita jawab sama-sama. Rootnya A.
Rootnya A, bentar. Saya bisa coret-coret nggak sih? Ini 10. Oke. Rootnya A, oke. Levelnya ada berapa level? 4. Levelnya 4. Leaf-nya apa aja? Ada D, H, K, F, J. Ya, ada berapa totalnya? Ada D, kemudian Ada D, H, A, F, F, K, J. H, J. koma, F, berarti ada 5 ya. Terus K, J. koma, J. Oke. Ancestor dari K. Ancestor itu yang paling atas A, semua node. C, G, I. K, ini mana K kita K ini ya? Apa? A, C, G, I. C, G, I. Ya, F-nya nggak masuk. J-nya juga enggak. Mana tadi? A, C, G, I. Ya. Berarti A. Ingat lagi ancestor itu semua node yang berada di atasnya. A, apalagi? C pasti kan? Ya, Iya, Bu. Oke, C pasti. Oke, kemudian G. apakah F masuk? Tidak, Oke, kenapa F Tidak. tidak masuk? karena bukan parent dia, Bu. Oke. Lalu I. I. C juga enggak? Enggak. Oke, berarti A, C, G, I. Ancestor dari K. Alasannya F dan J nggak masuk tadi gimana? Karena dia bukan parent Karena dia bukan parent. dari K. Parent dari K. Parent dari K siapa? I. Terus I. I itu parentnya siapa? G. G. G itu parentnya C. G. C parentnya A. A. Sehingga kita bacanya dari root sampai ke node yang ingin kita ketahui kan? Berarti A, C, G, I. Itu. Iya, Bu. Oke, sip. Lanjut. Descendant C. G, I, K. Descendant C. F, G, G, I, I, K. F, J-nya kenapa nggak masuk? F dan J. Masuk untuk F, G, I, J, K, Bu. F, G, I, J, K. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kan kita lihatnya dari C nih ya. C itu ada punya 2 buah child node. Descendant itu kan semua node yang ada di bawah level tertentu. Ya kan? Berarti ini masuk kan? F, G masuk nggak? masuk, Bu. Oke, berarti F, G ya. Kita ceknya satu-satu. F, G. Oke. Ini G ya. Ini G. Oke. Kemudian kita lanjut. G ini kan dia punya child node. Ya kan? Ada I dan J. Pasti masuk semuanya karena dia descendant. Ya, berarti I, J. Oke. Kemudian masih ada lagi kan node di bawahnya. Nah, terakhir di Masih. K. Kita baca semua. Kalau descendant itu semua node yang ada di level terbawah node tertentu.
Oke, kalau jenis binary tree-nya apa nih? Full binary tree, complete binary tree, atau skewed binary tree? Skewed ini kan nggak mungkin kan? Komplit. Tunggu, kalau skewed ini apakah memungkinkan dari gambar ini? Enggak ya, karena dia ada beberapa terisi yang kiri atau kanannya. Ya, berarti pilihannya itu full atau complete. Nah, kalau dikatakan dia full, apakah dia level di atasnya itu atau semua nodenya itu terisi child node-nya kiri dan kanannya? Tidak. Tidak. Enggak Tidak. kan? Nah, karena D ini ada yang tidak punya child node. E itu dia cuma punya satu left node-nya. F ini tidak punya child node, ya. I hanya punya left node-nya. J tidak punya child node, maka dia dikatakan complete. Hanya complete saja, dia bukan full. Ya, berarti ini complete. Nah, gitulah ya tulisannya. Complete. Apakah dia balance atau unbalance? Unbalance, Bu. Balance, Bu. Balance. Balance itu Unbalance. ceknya dari level paling bawah, dari K. Level semua level Unbalance. di atasnya itu apakah full atau complete? Komplit. Dari Complete. A sampai HIJ ini complete atau full? Komplit, Bu. Nah, kalau dia complete berarti dia unbalance ya, unbalance. Mudah saja mengetahuinya. Unbalance. Oke. Predesesor dari J. Parent dari J. Siapa? G. G, oke. Ada yang lain nggak jawabannya? Nggak kan? Pasti G kan? Oke. Suksesor dari B. D, E, Bu. Ya, suksesor itu kan istilah sederhananya dia adalah child node dari B, yaitu hanya D dan Bu. E. D dan E ya. Kalau masuk H itu berarti dia descendant dari B. Tapi di sini kan dia minta suksesor dari B berarti hanya D dan E. Ya, D dan E. Oke. Ya, itu hasil penelusuran dari gambar binary tree kita dari mengetahui root hingga ancestor, level, sampai suksesornya. Nah, banyak lagi contoh-contoh dari binary tree. Tidak hanya seperti ini gambarnya, itu nanti disesuaikan dari data yang ditampungnya. Ini karena kebetulan data yang ditampungnya itu adalah karakter. Ya. Bu, ini Bu, yang balance sama unbalance itu Bu, kalau misalnya dia kondisi di atasnya terpenuhi kan Bu, dia balance kan Bu, bukan unbalance. Kondisi terpenuhinya itu kalau level di atasnya itu dia adalah full binary tree. Artinya kita lihatnya dari K ini ya. Ya, ini garis di sini. Kita garis dulu. Ini kan level di atasnya nih dari A sampai IJ nih, HIJ. Ya, apakah dari bentuk tree di atasnya, level di atasnya itu dia full atau complete? Kan dia hanya sekadar complete. Kalau dia full, D ini harus punya left dan right. E itu harus punya left dan right. F juga left dan right. G left dan right. Sementara di sini ada beberapa node itu dia posisinya sebagai leaf, dia nggak punya child node. Dan di sini dia juga hanya punya left saja. Ini dia tidak punya child, maka dari keseluruhan ini dia jenisnya tadi
adalah komplit. Kalau dia komplit, maka dia masuk ke dalam kategori unbalanced. Ya, oke? Oke, Bu. Mudah saja ngeceknya. F ini tidak punya child node, D tidak punya child node, berarti dia complete binary tree. Maka kalau dia complete, level di atas dari leaf-nya, ya, kan kita ngelihatnya dari K ini, maka dia dikatakan unbalanced binary tree. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Ibu, kalau seandainya node K nggak ada, jadi cuma sampai HIJ itu, Bu, berarti balance kan, Bu? Ya, benar. Nah, kalau K ini nggak ada, berarti kita hanya sampai 3 level ya, sampai HIJ. Maka dia dikatakan balance binary tree karena semua nodenya itu udah lengkap ya. Berarti kan di sini B itu dia punya 2 child node, C itu dia punya 2 child node, berarti dia sudah komplit kan, full binary tree, maka dia dikatakan kategori balance binary tree. Ya, benar. Ini karena dia punya K satu lagi di level bawahnya. Oke, Gus. Oke, yang lain ada lagi? Ada? Karena waktu kita masih ada 4 menit lagi. Karena ini mungkin next time aja saya jelaskan ya bagaimana operasi yang ada di dalam binary tree. Ya, ada pastinya operasi insert, ya, ada delete, ada traversal, ya. Kemudian nanti algoritma yang harus dipenuhi pada insert data itu ada banyak ya, sama dengan linked list, queue dan juga stack. Pasti ada algoritma yang harus dipenuhi pada saat kita ingin melakukan operasi yang ada di binary tree kita ini. Ya, tapi untuk saat ini tadi dari awal perkuliahan dari jenis tree secara umum ada istilah-istilahnya. Kemudian kita masuk ke jenis yang binary tree dan juga ada jenis-jenis binary tree hingga bagaimana cara kita menentukan setiap node itu dia berada posisi mana. Ya. Nah, itu untuk hari ini. Kita selesai sampai di binary tree. Next time operasi-operasi yang ada di binary tree. Ada lagi sisa waktu kita ini masih 3 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan istilah-istilah itu Anda hafal di luar kepala ya, karena untuk memudahkan. Ya, predesesor itu apa, successor itu apa, descendant itu apa, ya. Banyak istilah-istilah lain. Oke, nggak ada? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya stop dulu apa nih? Oke, kalau tidak ada, nanti slide-nya ini saya share di Google Classroom. Ini lengkap ya, sampai ke operasi. Silakan Anda baca kembali ya yang saya jelaskan tadi sampai ke operasi-operasi di dalam struktur data tree-nya. Artinya minggu depan itu kita tinggal membahas contoh saja. Ya, untuk operasinya silahkan dibaca. Ini komplit ini. Saya banyak isi slide. Oke, itu saja untuk hari ini. Silakan di open cam-nya. Saya belum sempat screenshot tadi ini. Silakan di open cam-nya. Maximize apa ini? Minimize. Oke, yang lain aku. Let's go.
Stop recording.